di kegiatan hari ini, kami memang memfokuskan untuk meminta masukan dan saran Bapak Ibu pada bab 3 dan bab 4. Tetapi sangat memungkinkan bila Bapak Ibu juga memberikan masukan untuk bab 1 dan bab 2-nya. Kenapa di hari ini kami fokuskan di bab 3 dan bab 4? Lebih kepada bab 3 dan bab 4 ini adalah teknis yang nanti akan Bapak Ibu laksanakan di sekolah binaan. Kalau bab 4 fokusnya adalah untuk Pasda atau fasilitator daerah dalam melaksanakan monitoring, tetapi kalau di bab 3-nya adalah teknis pelaksanaan ketika Bapak Ibu melakukan supervisi ke sekolah, baik secara daring maupun secara ruling. Itu sebabnya di ke bab 3 dan ke bab 4-nya. Tetapi sangat memungkinkan bila Bapak baca dari bab 1 dan dari bab 2 maupun sampai bab 5 menemukan hal-hal yang perlu disarankan, hal-hal yang perlu direview, itu kami sangat menunggu sekali masukan-masukan seperti itu. Dan alhamdulillah di 2 kegiatan sebelumnya, jenjang SD maupun jenjang SMP, ini masukan-masukan di bab 1 dan bab 2 pun cukup banyak Bapak Ibu. Jadi tidak hanya difokuskan di bab 3 dan bab 4 saja. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sangat memungkinkan kalau nanti Bapak Ibu memberikan masukan di bab 1 dan di bab 2, walaupun fokus utamanya hari ini di bab 3 dan di bab 4. Nah, ini yang tadi sudah diisi oleh Bapak Ibu, alhamdulillah sudah 10-nya ya Bu Sodi ya. Saya belum cepat sudah ya, sudah tinggal semuanya. Pak Swesti. Oh, tinggal Pak Swesti. Pak Swesti masih OTW katanya. Belum selesai, ini lagi ngerjain. Mudah-mudahan nggak kesasar ya Pak ya. Lagi ngerjain. Oke, siap Bapak Ibu. Mau nepos, sorry. Ya, siap. Baik Bapak Ibu, tadi ini sudah kita lakukan 10 menit sampai 15 menit, bahkan kita perpanjang karena Pak Swesti masih meniga. Mudah-mudahan nggak sampai 4 lagi. Oke, baik Bapak Ibu, ini sudah. Nah, Bapak Ibu ada 2 topik hari ini untuk kita melakukan diskusi. Yang pertama terkait dengan supervisi yang Bapak Ibu sudah lakukan, yang sudah menjadi tugas Bapak Ibu yang, jadi kami nih Bapak Ibu mungkin mau dengar cerita Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan supervisi baik pada jadi ada kondisi normal maupun kondisi tidak normal ya. Seperti itu. Artinya pada saat kondisi yang kemarin-kemarin aman, tidak ada pandemi, dengan kondisi sekarang yang sudah dalam kondisi pandemi yang ngeri-ngeri sedap. Tapi kata tadi Pak Suwarno ya, Pak Suwarno atau Pak Slamet bilang, oh nggak sedapnya Bu, banyak ngerinya katanya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kami mohon sharing, mohon cerita Bapak Ibu, kira-kira seperti apa sih yang sudah Bapak Ibu lakukan supervisinya baik sebelum pandemi maupun pada saat pandemi ini Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, siapa yang ingin memulai terlebih dahulu? Lubis Bu. Monggo Pak Lubis, silakan Pak Lubis. Pak Lubis, wilayah Jakarta Selatan Pak ya? Iya. Oke, Bu. gimana Pak yang sudah dilakukan Pak Lubis? Terkait dengan supervisi pembelajaran ya Bu? Iya, Bapak biasanya supervisi yang dilakukan apa saja Pak selain pembelajaran, mungkin bisa diceritakan Pak? Jadi kami itu ada 2 Bu, ada ada Supak, ada Superman Bu. Oke, Superman. Iya, Superman nggak ada ya Pak ya? Iya. Superman itu Bu yang ngat itu Bu. Iya, tepuk semangat yang memberikan semangat ya Pak buat kita semua. Oke Pak. Jadi kalau Supak itu supervisi akademik, kalau Superman supervisi manajerial Bu. Manajerial. Iya. Ya, gimana Pak? Ya. Jadi saya fokus dengan Supak dulu ya Bu. Iya Pak. Iya. Jadi saya lebih fokus lagi dalam situasi kondisi pandemi ini, yaitu daring yang saya lakukan. Betul. Ya. Bapak mohon maaf, mungkin bisa diceritain dulu Pak sebelum pandemi itu seperti apa gitu Pak? Iya, kalau sebelum pandemi itu
ya kan? Karena memang situasi kondisi mengizinkan untuk datang ke sekolah tatap muka, ya kan? Jadi saya datang ke sekolah, ya. Jadi saya melakukan satu terobosan, ya. Jadi kalau saya pelajari memang kaitan konsep supervisi dan pernah juga saya dapatkan dari pakar, katanya ya harus janjian dulu gitu loh. Oh iya. Iya, kalau saya sudah bangun komitmen ya dengan sekolah binaan saya. Artinya gini. Jadi kapan saja Pak Lubis bisa datang dan tiba-tiba sudah berada dalam kelas gitu loh. Iya, kenapa saya kondisikan seperti itu? Saya mau mendapatkan hasil yang natural kira-kira gitu, Bu. Iya, karena saya sudah sampaikan kepada sekolah-sekolah binaan saya, ya, supervisi ini bukan mau mencari kesalahan. Supervisi bukan dalam rangka untuk menjudge, bukan. Ya, tapi supervisi ini dalam rangka untuk suatu perbaikan, suatu penguatan kepada guru-guru. Ya kan beda dengan zaman kita, Bu Sophie. Zaman kita kalau pengawas itu, ya kan, kalau datang pengawas ditakutin gitu loh. Iya, sekarang ini saya memposisikan kita mitra, saya bilang gitu. Ya, jadi cenderung untuk sharing gitulah, ya. Iya. Nah, jadi sudah terkondisi seperti itu. Jadi kalau Pak Lubis tiba-tiba ada di kelas, ya mereka udah nggak kaget gitu loh. Iya, ya sama juga kan waktu itu Pak Slamet waktu masih di SMA 74, ya seperti itu juga tiba-tiba saya udah di kelas saja. Iya, bisa aja misalnya tiba-tiba kepala sekolahnya minta, Pak, minta tolong di kelas ini gitu loh. Iya, ya seperti itu. Nah, baru kemudian ya ketika saya ini ya masuk ke dalam kelas, ya kan, ya udah saya perhatikan. Jadi saya itu kalau supervisi Bu Sophie, Iya, Pak. saya melaksanakannya itu tuntas ya dari hulu ke hilir, dari awal sampai akhir. Saya harus lihat guru itu bagaimana dia mulai membuka sampai mengakhiri. Jadi ibarat suatu nonton film, jadi saya tahu happy ending apa enggak kira-kira gitu. Betul. Iya, baru kemudian saya catat semuanya. Saya catat ya, saya punya catatan. Saya catat semuanya, ya kan? Mana yang plus, mana yang perlu saya kuatkan. Iya, ya. Jadi itu trik. Jadi saya catat semuanya di sisi kiri saya bikin plus, sisi kanan saya buat yang perlu dikuatkan gitu loh. Jadi saya catat. Jadi apa aja yang dilakukan guru itu di dalam kelas, yang positif maupun yang perlu dikuatkan, saya catat semua, Bu. Semua saya catat secara detail. Guru itu mulai dari membuka sampai mengakhiri pembelajaran itu. Baru nanti setelah itu ya kan, saya tidak mau berlarut-larut ya atau saya langsung tinggalkan, enggak. Tapi nanti saya ajak ke suatu ruangan, ya kan, untuk menyampaikan teman-teman saya, itu saya katakan itu penguatan. Itu bahasa saya vitamin. Iya, itu bahasa saya suplemen. Ya kan, selalu saya katakan seperti itu pada guru-guru gitu loh. Jadi saya mau kasih suplemen, mau kasih vitamin. Nah, kan kita tahu bersama suplemen itu vitamin artinya kan dalam rangka untuk menguatkan, menambah energi kan kira-kira gitu. Ya. Baru saya sampaikan semua, Bu Sophie. Baru trik saya juga, mungkin juga ini pengalaman buat teman-teman. Ya, kita ini sharing sekarang ini. Saya awali dulu dengan yang positif-positif tadi. Yang plus-plus tadi saya ini. Iya, ya kan saya sampaikan semuanya. Ya, terkait dia bagaimana membuka, mengkondisikan, terkait bagaimana dia memotivasi, terkait dia penguasaan materi dia, terkait dia memfasilitasi, terkait dia mengkonfirmasi sampai nanti nutup kan gitu. Semuanya, ya kan? Baru kemudian setelah itu saya baru masuk hal-hal yang perlu dikuatkan. Saya tidak katakan sama guru-guru saya tidak katakan Bu Sophie, oh ini kekurangan, enggak. Saya katakan ini yang perlu dikasih vitamin, ini yang perlu dikuatkan gitu loh. Jadi peranan kita sebagai pengawas itu, kita pertama harus bisa sebagai mentor, yang kedua harus bisa sebagai motivator, yang ketiga harus bisa sebagai inspirator, supaya kita menjadi pengawas yang dikangenin, dirindukan kira-kira gitu. Jadi pengawas itu satu sebagai mentor, dua sebagai motivator, tiga harus bisa sebagai inspirator. Iya.
Ya, Tambah 4 Pak, kolaborator. oi, iya. Ya, Berkolaborasi kan Pak ya? iya, iya. Kolaborasi. Nah, baru nanti setelah itu baru apa? Baru saya ajak dia untuk pokoknya dia bebas menyampaikan sesuatu. Apa mau bertanya atau apa silakan saja kan gitu. Iya. Jadi pada ini kesimpulannya ketika saya melakukan yang kalau kondisi normal ya, nah itu selalu happy ending. Iya. Itu bahkan ya ketika saya datang kembali, iya dia bilang, "Pak, saya kapan lagi disupervisi sama Bapak?" Nah, seperti itu biasanya. Iya, atau kadang yang lain ya kan ngiri gitu loh. Loh, Pak Lubis, saya belum disupervisi sama Bapak nih. Iya, yang lain sudah disupervisi. Nah, ya jadi apa ya? Apa terkait supervisi itu dulu hal yang menjadi momok. Nah, maaf kalau di binaan saya ya mereka happy saja. Mereka senang karena saya katakan tadi ini dalam rangka ya mereka mau mendapatkan vitamin tadi Bu Sophie. Iya, jadi Dibuat mereka senang dulu Pak ya. jadi mereka fine-fine aja. Jadi image terhadap supervisi itu enggak negatif. Tapi image terhadap supervisi itu sangat-sangat positif. Iya. Nah, itu di apa? Di masa normal ya Kondisi Pak ya. normal ya Bu. Biasanya satu Nah, sekolah baru berapa di kali Pak? Ya, Biasanya Pak satu Ya, Bu. sekolah binaan Bapak itu dikunjunginya Ya, biasanya berapa kali Pak dalam 1 bulan Pak? Jadi terkandung kunjungan saya. Jadi saya prinsipnya gini Bu. Kalau saya datang ke sekolah, ya kan? Kalau saya datang ke sekolah, saya pasti masuk kelas. Oh gitu. Iya. Jadi gitu. Jadi saya masuk kelas, saya mutar lingkungan, saya ke TU, saya ke ruang guru, ya, saya ke kantin, baru saya terakhir ke ruang kepala sekolah. Ketika saya mau pulang, baru saya ke ruang kepala sekolah. Ya, ke lab, ke perpustakaan dan lain sebagainya. Terakhir saya baru masuk ke ruang sekolah, kepala sekolah, ya mungkin untuk pamitan saja ya, ngisi buku tamu dan pamitan. Ya, saya tidak pernah langsung ke ruang kepala sekolah. Ya, paling saya ke piket dulu, baru ke ruang guru, kan silaturahmi dengan guru-guru, baru saya ke ruang tata usaha, baru saya ajak itu muter. Ya, saya ajak muter, apakah wakil nemanin saya, apakah subak TU atau staf siapalah yang nemanin saya muter gitu loh. Iya, pasti saya muter, Bu. Iya, baru saya pasti masuk kelas. Ya, karena itu sudah menjadi komitmen saya gitu. Iya. Nah, itu di masa itu Bu ya, sebelum pandemi ya. Iya, betul. Nah, baru setelah pandemi, setelah pandemi, ya kan ini baru saja saya lakukan kemarin dengan SMA Negeri 49 Bu. Jadi masih hangat nih. Ya, sebelum-sebelumnya ini. Jadi saya ceritakan ya yang masih hangat ini gitu. Nah, jadi saya ya kembali sudah menjadi komitmen dengan semua kepala sekolah binaan saya bahwa saya akan melaksanakan supervisi daring gitu loh. Supervisi online gitu. Ya. Tapi sebelum saya melakukan supervisi, semua sekolah binaan saya sudah saya lakukan. Saya sudah bekali. Ya, saya sudah bekali terkait dengan pembelajaran BDR ini. Iya, saya sudah bekali semuanya. Apa yang harus dilakukan guru, ya bagaimana triknya dan lain sebagainya. Saya sudah bekali semuanya. Nah, baru kemudian ketika saya sudah bekali, di penghujung pembekalan saya sampaikan, Bapak Ibu, berarti selanjutnya ya kita akan saya akan melakukan supervisi daring, saya bilang gitu. Iya. Oke, Bapak Ibu ya, saya bilang gitu. Nah, ya, baru kemudian ya kan, karena kalau yang kemarin bedanya Bu Sophie, kalau kemarin bisa tiba-tiba Bu Sophie. Kalau sekarang nggak bisa tiba-tiba Bu Sophie karena dia karena terkait perangkat, terkait aplikasi kan gitu. Baru kan linknya harus saya dapatkan kan gitu kan. Nah, itu makanya saya sampaikan pada kepala sekolah saya ya, tolong kasih catatan untuk supervisi. Nah, biasanya mereka kasih yang untuk pengawas itu Bu Sophie yang senior, yang rada-rada inilah kira-kira gitu, yang kepala sekolahnya kurang pede kira-kira gitu. Iya, mereka kasih biasanya seperti itu. Nah, baru kemudian ya setelah itu saya komunikasi, ya kan mereka kasih sama saya namanya, saya selanjutnya komunikasi dengan yang saya supervisi secara daring itu. Ya, contoh kemarin saya mensupervisi namanya Pak Misbakun, guru fisika. Nah, saya komunikasi dengan Pak Misbakun. Nah, apa saya bilang? Pak, iya, kita mau ketemu di Dumai nih, saya bilang gitu. Iya, bukan di DKI ya. Iya, di Dumai.
dengan cara berbaring ya, saya bilang gitu ya, ajak bercanda aja dulu. Iya betul. Iya, ya, saya ajak bercanda. Iya. Nah, ya, saya dalam rangka seperti yang dulu, Pak. Saya mau kasih vitamin. Ya, kita mau sharing nih. Iya. Nah, iya kan udah senyum-senyum gitu tertawa, ya kan? Siap ya, Pak? Ya siap. Iya. Kalau begitu tolong kirimkan perangkatnya. Nah, gitu. Kirimkan RPP-nya gitu. Ya kan, biar saya tahu, Bu. Ya kan, biar saya ada gambaran materi yang mau sampaikan dia apa sih kira-kira gitu. Kemudian saya mau lihat medianya dia, aplikasi yang dia pakai, kan kira-kira gitu. Nah, oke ya. Nah, kalau begitu kapan Bapak jadwalnya? Nah, dikasih tahu. Iya, jadwal saya hari Rabu, Pak. Dia bilang gitu. Iya, ya kemarin kan? Iya. Ya kan? Ya, kalau gitu minta linknya ya, Pak. Saya bilang gitu. Nah, dikasih linknya sama saya. Ya kan? Linknya Nah, maksudnya Pak Lubis, linknya link apa tuh Pak maksudnya Pak? link aplikasi. Oh, link aplikasi. Iya, iya karena kan di kelas Maya, Bu. Iya, iya, iya. Ya, tadi kan di Dumai kita. Betul. Iya kan? Saya ini dikasih. Oh, jadi Pak Lubis gabung ke Zoom-nya mereka ya? Iya. Ke linknya mereka ya? Iya. Jadi ini, jadi kesepakatan dengan sekolah, ya kan? Nah, ketika supervisi ini, karena kan jarang-jarang supervisi, Betul. ya kan? Jadi mereka maunya online sepenuhnya. Tapi kalau pembelajaran biasa, mereka blended. Mereka blended. Oh iya. Ya, dipadu dia. Ya semi, ya online dengan luring kira-kira gitu. Ya daring dan luring kira-kira gitu. Tapi karena supervisi, mereka sudah sepakat ya kepala sekolah ini ya secara daring. Jadi full selama 1 jam itu full ya. Ini ngisinya kurang satu. Iya, tapi sudah sosialisasi dengan anak-anaknya. Berhenti nanti Dengan hilang. anak-anaknya. Kan takut gini, Bu, takut nanti ya kan full daring, ya bengkak kuotanya kan gitu kan. Iya, iya. Nah, tapi udah disosialisasikan dulu dengan anak-anaknya. Nah, Ya kan? nih, Apalagi ini ke depan kan sudah dapat kontribusi sumbangan kuota Betul. dari pemerintah 35 GB, ya kan? Saya tanya anak saya 35 GB, banyak nggak? Oh banyak kata anak saya. Nah, jadi kita sudah leluasa ke depan ya kaitan untuk daring ini. Nah, baru kemudian ketika masuk daring itu ya sama seperti yang ketika sebelum pandemi, saya melihat bagaimana caranya guru itu, ya dia juga kan berperan sebagai host, Bu. Iya. Ya, saya mau lihat ya dari awal sampai akhir dia. Saya mau lihat ya dari hulu sampai hilir bagaimana caranya si Bapak itu ya kan memimpin pembelajaran di kelas itu. Ya kan? Baru kembali ya semuanya mulai dari awal sampai akhir tadi kembali ya kan. Saya ada catatan yang positif dan catatan yang perlu dikuatkan. Iya. Nah, jadi boleh ya kemarin teman-teman saya saya sampaikan lah teman-teman saya ya. Jadi teman-teman saya selama daring kemarin itu ya, kaitan aplikasi kemarin saya bersyukur dari awal pembelajaran sampai akhir ya kan, padahal dia nggak pakai Zoom Meet, Bu, dia pakai Google Meeting. Oh, lancar sekali. Memang tergantung cuaca kali ya. Betul. Nah, baru kemarin itu ada hal-hal yang sederhana, mungkin juga ini masukan saya kepada kita semuanya. Jadi kemarin si Bapak itu memulai, tapi anak-anak itu nutup videonya, Bu. Oh. Iya, nggak kelihatan wajahnya. Iya, kadang ada gambar-gambar apa ditaruh di situ gitu loh. Iya, ya ada gambar-gambar aneh lah gitu, gambar lucu-lucuan gitu loh. Nah, itu satu saya catat, ya kan? Nah, ya kan saya bilang sama gurunya, ya ketika udah selesai ya ini ketika inilah internal kira-kira gitu. Nah, saya bilang, iya, Pak, saya bilang gitu. Nah, tujuannya kita ini ya kan daring ini ya tujuannya satu ya supaya kita di era seperti ini kita perlu komunikasi. Iya, jadi dibangun interaksi dengan anak-anak yang komunikatif kan kira-kira gitu. Nah, di dalam sini pengkondisian ini, sini saatnya kita memotivasi anak-anak, ya kan? Tapi kelihatan wajahnya. Ya dipuja aja anaknya. Kalau anak-anakku yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, Bapak kangen deh sama kamu. Nah, kira gitu. Ya kan? Nah, jadi kalau ada anak yang membuka ini, yang menutup wajahnya, tinggal sampaikan aja. Iya, nah emang nggak kangen sama Bapak nih? Bapak kangen sama kamu. Iya, tolong buka dong wajahnya kan kira-kira gitu. Nah, baru kemarin itu, ya mungkin karena masih baru ya, ya rata-rata guru itu masih emborong, Bu. Diborong semua dari awal sampai akhir. Iya, ya. Baru kemudian
ya ketika dia ajukan pertanyaan sama gurunya, jawaban anak itu masih core. Masih bareng-bareng jawabnya, kira-kira gitu. Enggak, iya gitu. Iya, kira-kira gitu antara lain ya. Nah, ya. Nah, itu jadi intinya semua hal-hal yang positif ya dari awal pembelajaran sampai akhir saya catat. Semua hal-hal yang perlu dikuatkan saya catat, ya kan? Jadi catat aja semua. Jadi ilmu ini terus terang aja Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ilmu yang semua dari awal sampai hari ini dicatat. Saya dapat ilmunya dari Bapak almarhum Wiji yang baru dipanggil oleh Yang Maha Kuasa itu. Saya dapat dari Pak Wiji. Jadi Pak Wiji itu Bapak Ibu, dia senior saya. Pak Wiji pengawas, Pak. Iya, Pak Wiji yang baru pergi, Bu. Iya, Pak. Iya, dia guru saya, Bu. Oh. Iya, kan dulu kan bareng sama saya, Bu. Iya. Iya. Iya, jadi selalu saya sharing sama dia, Bu. Karena dia senior saya, selalu saya ya dia mumpuni lah, Bu. Dia kan dipakai Kemendikbud Melalang Buana. Jadi sering sekali saya diskusi. Nah, dia saya dapatkan ilmu itu, ya ilmu yang mencatat, semua dicatat dari awal sampai akhir dicatat semuanya. Mutu pendidikan. Iya, demikian juga hal-hal yang kurang yang perlu dikuatkan dicatat semuanya. Jadi nanti hal yang positif sampaikan dulu. Itu sebagai trik kita untuk memotivasi. Hal yang perlu dikuatkan baru sampaikan juga. Baru kemudian minta apa? Ya, kira-kira komennya dia apa gitu. Nah, baik Pak Lubis mohon maaf. Ya terakhir perlu juga. Nah, setelah itu saya akan berjumpa dengan anak-anak di dunia maya itu. Saya motivasi anak-anak, ya kan? Ya itu juga tugas kita memotivasi, ya kan? Dan lain sebagainya, nasihat-nasihat wejangan. Nah, kira-kira begitu Bu Sophie dan teman-teman. Iya. Maafkan Pak Lubis, makasih banyak nih sharingnya. Wah, ini udah banyak poin-poin yang saya catat tadi. Yang pertama tuh saya melihat Pak Lubis harus mengubah dulu ya Pak Lubis ya mindset tentang supervisi itu ya Pak ya. Betul. Bahwa supervisi itu sesuatu yang sangat menyenangkan ya Pak ya. Jadi bukan menjas, bukan cari kesalahan. Bukan menjudgment. Jadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Jadi ketika Bapak, Bapak, sebentar Pak Swesti sebentar ini mungkin satu hal yang saya mau tanyakan lagi dulu sama Pak Lubis. Mohon maaf ya Pak Swesti ya, sebentar ya. Terkait dengan ininya Pak, laporannya Pak. Biasanya laporan supervisi itu khususnya di masa pandemi ini ya Pak ya, itu biasanya apakah setiap hari, setiap minggu, setiap bulan atau gimana Pak? Iya, jadi gini. Kalau kami di selatan, kami punya laporan harian Bu, ada laporan harian. Baru kemudian terkait dengan supervisi akademik tadi maupun supervisi manajerial, Supak dan Superman, kami ada instrumennya Bu. Kami punya instrumen. Nah, jadi nanti dari instrumen itulah nanti diolah, ya kan, untuk menjadikan suatu laporan. Jadi nanti akan kelihatan sampai di mana capaian guru itu. Ya, per sekolah bisa, tingkat binaan saya bisa, kemudian per wilayah bisa Bu. Ya, kira-kira gitu Bu Sivi. Biasanya laporannya kan selain menjadi portofolio Bapak, diserahkan ke tingkat yang lebih tinggi nggak Pak? Iya. Oh iya. Ke mana tuh Pak biasanya Pak? Iya, jadi kita sampai tingkat Kasudin. Kasudin langsung ya. Ya, tapi nanti kita udah siap-siap. Kalau misalnya dinas minta, kita udah siap Bu. Oke. Ya, tapi untuk tingkat Sudin ya pasti ya kita laporkan ke tingkat Sudin. Iya. Baik Pak Lubis, terima kasih. Oke, monggo Pak Swesti, mohon maaf tadi saya tanggung soalnya dengan Pak Lubis ya. Monggo Pak. Iya Pak. Iya siap Pak. Melengkapi, terima kasih. Langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang kami hormati, saya hanya menambahkan yang dengan Pak Lubis. Ya. Alhamdulillah Bu. Suaranya Pak Haji kurang kencang. Ya, alhamdulillah bahwa sekarang yang hubungannya baik tidak hanya LPMP dengan dinas, tetapi juga pengawas dengan dinas sudah lebih akrab dalam pengertian beberapa minggu yang lalu, tepatnya bulan lalu lah, itu Juli atau awal Agustus ya, itu pengawas SMA itu sudah disuruh paparan oleh Ibu Kadis terkait apa yang kita lakukan. Kebetulan
yang mewakili di sini ada Pak Slamet kemarin karena diundi Bu, diundi sampai 10, pengawas utamanya 5, pengawas di bawahnya selain utama itu 5. Nah, kemudian ditindaklanjuti pada rapat tanggal 24 Juli 2020 kemarin, Ibu Kadis berpesan bahwa walaupun pandemi, pengawas tidak hanya sampai ke kepala sekolah seperti disampaikan Pak Lubis tadi, tetapi juga sampai ke kelas. Nah, kebetulan kalau di wilayah barat itu banyak yang induksi. Nah, ini kesempatan yang baik. Ini ternyata kita sedang benar-benar merasa terjadi perubahan zaman yang luar biasa. Karena saya kembangkan di dalam masa pandemi ini, kalau saya supervisi ke kelas, itu banyak guru-guru yang diinduksi itu justru lebih canggih secara secara IT-nya ya, sehingga kita cukup minta link. Dan kebetulan kalau saya supervisi, saya selalu mewajibkan kepala sekolah atau wakil ikut masuk di dalam Zoom meeting itu. Nah, kemudian ada hal yang di luar ekspektasi kita. Teman-teman yang guru yang muda-muda itu mempersiapkan pembelajarannya, materinya, baik soal-soalnya itu sekaligus di YouTube, ditaruh di YouTube, sehingga kami kembangkan juga. Ini bagus Bapak Ibu, berarti Bapak bisa menjadi YouTuber sekalian. Dan ternyata anak-anak pun juga ada yang jadi YouTuber. Nah, kalau terkait dengan pembelajaran ini semuanya kita masukkan ke sana. Nah, kalau saya memberikan motivasi ke guru-guru swasta, Bapak Ibu praktis punya pensiunan sendiri nanti. Tetapi kontennya dirubah terus yang bermutu. Karena apa? Masa kita kalah sih dengan konten-konten YouTuber yang hanya mandi pakai selang di kamar, di kolam renang. Kita yang notabene mencerdaskan anak bangsa seperti itu. Nah, kita nggak bisa. Ini apa? Karena memang tidak pernah muncul. Nah, kami dorong ke YouTuber, ternyata luar biasa. Nah, kemudian ada hal yang menarik yang saya temukan di salah satu SMA negeri. Itu sakroyo, saya kepala sekolah dan wakil melakukan supervisi akademik lewat Zoom meeting. Itu yang tadinya bikin PowerPoint aja nggak mau, sekarang share screen udah bisa. Nah, kemudian 2 tahun lagi pensiun Bu, ini posisinya. Nah, ini luar biasa kemajuan yang tadinya selalu menentang kita dekati, ternyata ada kerinduan, bahkan lama-lama menjadi senang. Nah, itu kita angkat, kita beri apresiasi yang luar biasa, dan menjadi catatan tersendiri. Ternyata kalau umur itu hanya soal kecepatan, tetapi bisa dan tidaknya itu tergantung kemauan. Karena kita juga punya pengawal yang canggih-canggih seperti Pak Slamet, itu luar biasa Bu. Kalau IT Bu luar biasa. Iya. Kemarin juga di Pak Kadis, pasti kalau ngomong sendiri beliau nggak mau itu. Makanya saya ucapkan luar biasa, dan ini gayung bersambut. Kemudian setelah saya lanjutkan, setelah supervisi itu selesai, anak-anak saya suruh live semua, tinggal kami Zoom meetingnya, tinggal kami, gurunya, kemudian kepala sekolah dan wakil. Nah, ini biasanya saya tawarkan mau disampaikan kekurangannya dulu atau kelebihannya dulu. Tetapi kami berusaha biar dia menemukan sendiri, coba deh kekurangannya sebutkan dulu deh. Nah, ternyata mereka bisa. Artinya kalau bisa menyebutkan kekurangannya, kalau guru-guru baru biasanya cenderung buru-buru. Buru-burunya gimana? Kalau melempar pertanyaan, itu belum dijawab, bukan dilempar ke teman yang lain, satu nggak bisa jawab, langsung jawab sendiri. Nah, ini soal jam terbang. Kemudian kekurangannya lagi, rata-rata mereka tidak melaksanakan penguasaan kelas yang paralel, itu kurang bagus dalam pengertian cara mengabsennya itu terlalu rumit. Padahal saya memberi arahan dari ilmu yang saya dapatkan di LPMP kemarin Bu, waktu kita nyusun instrumen itu. Sesungguhnya kan kalau Bapak Ibu kemarin sedang memotret kami, itu kan sebenarnya tinggal ngabsen kan? Betul.
Nah, luar biasa itu langsung saya terapkan. Nah, itu kepala sekolah sama wakil baru ngeh. Oh iya ya Pak, jadi walaupun kelasnya itu berisi 3 kelas 120 orang, kalau kita foto berhalaman ternyata luar biasa. Karena apa? Saya lihat berhalaman itu halaman semakin ke belakang tuh kok tinggal nama gitu loh. Itu mau difoto, coba nak janda yang cantik. Lampunya gelap semua ya Pak ya. Enggak, ini ada hal yang menarik Bu. Yang menariknya adalah ada yang tiduran ketahuan, ada yang nggak seragam satu ketahuan gitu loh. Nah ini saya sampaikan kepada kepala sekolah, kepada wakil dan kepada guru yang bersangkutan, Bapak Ibu. Sebenarnya kalau Bapak Ibu motret berhalaman itu udah ngabsen dan itu sudah bisa menilai penilaian otentik, penilaian diri, penilaian sikap, betul ya? Oke. Nah kemudian kalau sekolah Kristen yang sudah mapan itu sudah semuanya melakukan seragam semuanya, penilaian otentik semua, bahkan setiap siswa yang menjawab benar itu dimasukkan dalam tabungan nilai sehingga kalau misalnya KKM-nya 75, kalau mereka bisa jawab terus-terusan dalam KD itu kalau dia dapat 73 atau 74, mereka kalau cukup dengan KKM tidak perlu remit. Itu luar biasa. Jadi ini yang ingin kami sampaikan adalah kami walaupun model daring, kami bisa mendapatkan, tadi kita singgung laporannya bagaimana, kami sambil menggunakan instrumen yang kemarin, Bu, instrumen yang lama. Kita sambil dengan instrumen karena bagaimanapun juga kalau induksi untuk yang negeri itu kan diperlukan bukti fisik secara secara copy. Barangkali itu yang ketambahan dari kami dan luar biasa Proditan, dan saya juga mengucapkan selamat kepada LPMP karena yang di Monep yang di kamar sebelah itu yang kemarin banyak hadir Kasudin yang kita tahu dalam pembentukan TPMPD zaman awal-awal dulu aku yang ikut waktu itu yang datang Kasudinnya hanya satu selesai, kemudian kabinnya satu almarhum Dr. Fatul Injen ya, yang lain pengawas yang mendominasi, sehingga kadang-kadang ada kesenjangan apa sih yang dikerjakan pengawas gitu loh. Betul. Kalau lebih tahu LPMP apa yang dikerjakan pengawas gitu. Tapi sekarang luar biasa ya Pak ya. Iya. Jadi selamat juga kepada LPMP. Terima kasih. Ternyata kuncinya hanya di komunikasi, Bu. Betul Pak, iya. Komunikasi dan kami juga Korwas secara periodik sudah selalu diajak rapat dengan Kadis langsung. Dulu kita kegiatan LPMP yang segitu besar aja ngundang Kadis itu udah sanggup, ternyata nggak datang. Betul, iya. Nah, sekarang bahkan kami diundang rutin khususnya Korwas. Nah ini luar biasa, dilanjutkan dan selamat, barangkali itu saja. Terima kasih. Artinya nanti kalau ditanya siapapun yang ditanya, ya sampaikan aja padanya gitu loh, bahwa pengawas tuh tidak seperti yang mereka yang beliau gambarkan gitu loh. Ya, itu aja. Jadi nggak ada kata-kata lagi Pak ya, pengawas ngapain aja, nggak gitu ya Pak ya? Ya paling tidak itulah. Oh pengawas sudah kerjanya sudah sangat luar biasa gitu. Iya. Waktu paparan jadi, itu mudah-mudahan ya. Betul. Nah ini barangkali menjadi ini yang di kamar sebelah itu juga luar biasa karena DKI diperlakukan berbeda dengan provinsi lain. Dan itu memang kenyataannya, sehingga kita juga nanti tidak ada kata-kata lagi kalau kita rapat di kementerian atau koordinasi di kementerian, DKI mau bikin negara sendiri begitu. Seringan negara dalam negara. Seringan karena apa-apa sendiri gitu. Nah sekarang insya Allah walaupun memodifikasi tetapi tetap acuannya ke Permendikbud dan undang-undang dulu gitu loh. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak Mesti, sami-sami Pak Mesti, terima kasih banyak. Mudah-mudahan hubungan dengan dinas tidak cuma sekedar lebih akrab ya Pak ya, tetapi lebih intim lagi. Pak Slamet lebih ini lagi Bu, biar Pak Slamet. Oh iya, monggo Pak Slamet. Wakili pengamat zaman now Bu. Monggo Pak Slamet. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak putus ya Pak. Yang kami hormati Bu Siti Sofia dari LPMP, teman-teman pengawas semua. Mungkin saya sedikit sharing saja
Saya sebagai pengawas yang paling muda tapi umurnya sudah tua karena saya baru diangkat kira-kira 1,5 tahun. Kemudian posisinya juga saya berpindah. Yang pertama saya di SMK, bulan Oktober saya pindah ke SMA di Jakarta Pusat sampai sekarang. Jadi di Jakarta Pusat saya belum setahun juga. Saya cerita sedikit aja Bu ya untuk pas di daring aja supaya nggak terlalu panjang. Jadi pada saat daring memang saya pertama karena saya sebagai orang baru ya, saya kepingin tahu kondisi sekolah secara menyeluruh. Jadi yang pertama saya membuat, selain seanjang sana dulu waktu itu belum COVID, saya datang ke sekolah-sekolah, ketemu kepala sekolah, wakil, guru-guru dan sebagainya. Ada 12, jadi cukup punya waktu lama juga. Habisnya setelah itu pas selesai langsung masuk pandemi bulan Maret gitu ya. Kemudian saya kepingin mendapatkan info kondisi sekolah, saya membuat angket untuk guru, kemudian juga untuk siswa. Saya pelajari betul kondisi realnya di lapangan seperti apa. Yang jelas di semester kedua itu memang kondisi PJJ-nya mesti sangat rendah kualitasnya begitu. Nah, dengan data yang seperti itu saya melangkah dengan membuat pertemuan dengan guru-guru terutama untuk menyampaikan bagaimana merancang PJJ yang benar, terutama diawali dengan pembuatan RPP yang benar, RPP sederhana dan RPP PJJ. Nah, setelah itu saya membuat website untuk pengawasan. Bapak Ibu mau lihat juga boleh. Websitenya slametwibowo.pengawasdki.info. Nah, itu semua data ada di situ. Cuman memang untuk data-data yang berupa dokumen yang bisa mengakses hanya sekolah yang bersangkutan. Untuk data-data RPP juga yang boleh mengakses hanya sekolah dan guru-guru yang bersangkutan. Jadi semua RPP yang sudah saya ajarkin membuat, saya minta dikirim ke situ dan saya telaah. Tapi memang dari binaan saya membina hampir semua sekolah untuk membuat RPP PJJ, memang tidak lebih dari 40% yang gurunya sudah baik membuatnya, tapi alhamdulillah sudah ada perkembangan. Kemudian saya memonitoring juga ke kelas-kelas, karena kemarin memang saya fokus betul bagaimana pembelajaran realnya di lapangan. Saya hampir monitoring semua PJJ di semua sekolah, 2012 sekolah itu, dan rata-rata saya bisa monitoring 2 guru begitu. Nah, setelah saya memonitoring 2 guru, saya setiap memonitoring itu pembelajaran, saya juga meminta kepala sekolah untuk ikut datang di situ, mengawasi dari A sampai terakhir. Setelah 2 kali pertemuan, saya rekap bagaimana kondisinya, saya undang untuk Zoom meeting ke seluruh guru dengan kepala sekolah. Ya, saya sampaikan sekilas kondisi pembelajaran di sekolah itu seperti apa dan bagaimana meningkatkannya seperti apa. Dan saya memberikan contoh-contoh karena beberapa sekolah itu sudah bagus banget itu PJJ-nya. Nah, saya berikan contoh ini yang benar itu kita PJJ itu seperti ini. Jadi dari anak itu harus ada interaksi betul antara guru dan siswa. Beberapa sekolah memang masih sulit interaksi guru dengan siswa walaupun pakai Zoom, kadang-kadang anak ditanya aja nggak jawab. Jadi saya kasih contoh supaya sekolah-sekolah bisa memperbaiki diri lah untuk PJJ-nya. Terus terang aja dari 12 sekolah yang saya monitoring, kira-kira 24 guru, mungkin belum ada separuh yang saya anggap baik, ya mungkin sekitar 30% lah yang baik, kemudian kira-kira 30% lah yang sedang, dan memang yang 40% masih memprihatinkan. Terus terang aja masih memprihatinkan. Jadi PR saya masih banyak untuk ke depan. Saya kelihatannya harus bertemu langsung dengan guru-guru, menjelaskan hasil evaluasi PJJ supaya mereka berubah, karena memang saya melihat dengan jelas di kelas. Yang pertama, saya kan dapat info bagaimana reaksi anak-anak terhadap PJJ itu memang cukup memprihatinkan.
dan setelah saya melihat di kelas memang seperti itu keadaannya, jadi sesuai betul penilaian anak dengan kondisi yang di kelas. Jadi tugas saya besok saya ingin yang jelas untuk guru-guru yang sudah saya supervisi rata-rata memang saya langsung sampaikan ini kekurangan ibu di sini, persiapannya gini, mungkin ibu belum bisa mengajar dengan cara siswa aktif, masih dominan guru, banyak Zoom yang digunakan hanya untuk menerangkan, padahal Zoom itu fungsinya untuk interaksi. Kemudian responnya anak juga masih sangat rendah, bagaimana memancingnya dan sebagainya. Itu tugas yang masih berat ke depan. Mudah-mudahan karena PJJ masih lama, saya menganggap maka saya harus benar-benar terapi bagaimana menciptakan PJJ yang menyenangkan buat anak-anak. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari sharingnya tadi Pak Swesti dan Pak Slamet ini jadi ini Pak ya, dampak positifnya kita tertantang ya Pak ya, menggunakan betul. IT ya Pak dalam pembelajaran. Tadi Pak Swesti mengatakan yang tadinya kepala sekolah susah kalau suruh IT akhirnya sekarang jadi tertantang. Tadi juga ya Pak ya, Pak Slamet juga ya mengembangkan ya Pak ya, mengembangkan pemanfaatan aplikasi dan sebagainya. Ya, jadi kita melihat dampak positifnya juga ada ya Pak ya. Iya. Baik Bapak Ibu, sudah ada 3 pengawas yang mewakili masing-masing wilayah. Mungkin ada 2 wilayah lagi nih yang Bapak Ibu belum memberikan sharingnya dari wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Saya Bu Nani. Iya, monggo Bu Nani. Gimana Bu Nani? Baik, terima kasih Bu Sofi. Bu Sofia, mohon maaf. Suaranya Bu Sofia saya dulu dong. Oh Bu Ce, iya mangga. Saya gabung sama laptopnya Pak Lubis ya. Mangga Bu Ce, mangga. Saya gabung sama laptopnya Pak Lubis karena kami dekatan. Di sini saya live dulu ya. Saya ada 3 soalnya. Oh gitu, menikah lagi juga ya. Bertiga, jadi yang di sini saya ikut sama Pak Lubis di laptopnya. Ya, atau Bu Ice izin dulu ya Bu Nani ya, biar mewakili wilayah ya. Tadi kan dari selatan sudah ada, nanti Bu Ice tinggal menambahkan, tapi dari timur nih belum ada yang mewakili. Saya minta dulu waktu untuk Bu Nani mewakili Jakarta Timur ya Bu Nani ya. Oh selatan sudah, Bu Pak Lubis sudah lengkap. Sudah, tapi nanti Bu Ice saya kasih waktu untuk menambahkan. Nanti saya minta Bu Nani dulu untuk menyampaikan. Selatan sudah Pak Lubis kan tadi Bu. Selatan sudah, Pak Lubis sudah. Ya. Sama cuma satu aja beda. Kalau kita pakai Google Meet, semua anak bisa dibuka fotonya Bu, gambarnya, sehingga tidak bisa ngabsen dengan lengkap. Bedanya dengan Zoom di laptop itu bisa semuanya masuk, tapi kalau Google Meet saya udah beberapa kali. Karena saya pernah datang juga ke sekolahannya. Kita geser-geser nggak bisa Google Meet. Iya kan itu pakai itu juga, jadi bukan berarti yang itu enggak. Ya itu aja tambahannya. Terima kasih ya, saya Liv ya. Bu Ice. Iya makasih Bu Ice. Mangga Bu Nani. Baik Bu Sofi, terima kasih. Iya, atas kesempatannya. Kalau saya memang untuk supervisi sebelum pandemi itu kan biasanya tatap muka ya Bu Sofi, kita masuk kelas gitu kan untuk supervisi akademik dan supervisi manajerial biasanya kita selalu datang ke sekolah untuk melihat secara langsung. Tapi setelah pandemi kita melaksanakan melalui daring, baik itu supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Untuk supervisi akademik memang ternyata setelah saya masuk kelas itu sekitar untuk sekolah-sekolah negeri memang sekitar 95% PJJ-nya berjalan dengan baik ya. Tapi untuk sekolah-sekolah kecil, sekolah swasta yang masih kecil, ada juga sekolah swasta yang sudah bagus, hampir mendekati negeri, tapi ada juga sekolah yang memang PJJ-nya belum berjalan secara maksimal. Nah, di situ tentunya ada pemetaan dari saya sebagai pengawas. Saya petakan memang sebelum melakukan supervisi ada guru-guru yang memang sudah mahir dalam melaksanakan PJJ. Di sekolah ada yang sedang-sedang saja, ada juga yang memang masih membutuhkan pembimbingan. Oleh karena itu fokus saya dalam melaksanakan supervisi
tentu tujuannya adalah bagaimana PJJ itu dilakukan